Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Amin. Kembali lagi bersama Putri. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tema 5 tentang cuaca. Subtema 2, muatan pelajaran matematika tentang membandingkan pecahan. Tujuan pembelajaran muatan pelajaran matematika ini yaitu membandingkan dua pecahan. Nah, kita coba mulai pembelajaran muatan pelajaran matematika tentang membandingkan pecahan ini ya. Kita sama-sama simak nih. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ini kue coklat. Nah, ini kue vanilanya. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 sama bagian besar. Ya, mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Nah, kue coklat yang utuh tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, menjadi 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar, seperti berikut. Nah, ini kue vanila yang tadinya utuh, kemudian dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, kita bisa tuliskan menjadi 1/3. Nah, ayo berlatih. Kita coba ya. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Beri tanda lebih besar dari. Berarti yang ini yang seperti huruf D ya. Kemudian atau tanda lebih kecil dari. Nah, di tempat yang tersedia. Nah, kita coba bandingkan. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Dilihat dari gambar 1/2 dan 1/3 ini manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Betul sekali. Tandanya berarti 1/2 ini lebih besar dari 1/3. Nah, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Oke. Ya. Berarti 2/2. Ya. Ini lebih besar. Tandanya 2/2 ini lebih besar dari 2/3. Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang kita akan memotong coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Nah,
Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nih, ini tadi kue coklatnya 1/2 bagian coklat. Kemudian setiap potongan ini, ya, setiap potongan ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi ada 4 bagian sama besar. Ya. Kita lihat nih. Nah, setelah dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, kita lihat nih gambar coklatnya ya, jadi 1/4. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Oh iya. Berarti 1/4 ini lebih kecil dari 1/3. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Kalau dilihat dari gambar juga bisa. Nih, ya. Ya, berarti 2/4 ini lebih kecil, ya, dari 2/3. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Yo. Ya, betul. Ya, berarti 3/4 ini lebih kecil dari 3/3. Kita lanjutkan ya. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nih, kita lihat nih. Ini tadinya 1/3, kemudian dibagi atau dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, masing-masing dari potongan tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, menjadi 6 bagian yang sama besar. Menjadi 1/6. Seperti ini gambarnya ya. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut, manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil. Beri tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Ya,
1/4 ini lebih besar dari 1/6. Kita lihat ya, potongan kue coklat dengan vanila ini, jika dilihat dari gambar, tentu 1/4 ini lebih besar dari 1/6. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Kita lihat nih, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, 2/4 ini lebih besar dari 2/6. Ya, lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Ayo. Iya, dilihat dari gambarnya, kita lihat nih, 3/4 ini lebih besar dari 3/6. Terakhir nih, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Kalau dilihat dari kedua gambar tersebut. Ya, 4/4 ini lebih besar dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Ya. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Ya, kita lihat ya. Jadi, kalau kita tadi sudah mempelajari bahwa ternyata kita sedang mempelajari perbandingan yang sama pembilangnya. Ini kan sama ya pembilangnya. Sama pembilangnya. Pembilang tuh yang letaknya ada di atas. Nah, penyebut ini yang di bawah. Ini kan sama-sama pembilang nih. Tapi berbeda penyebutnya. Kita lanjutkan ya. Untuk lebih memahami kembali, mari kita amati sekali lagi nih. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ini ada potongan kue coklat dengan lambang bilangan pecahannya 1/2. Kue vanila 1/3.
kue coklat 1/4, kue vanila dengan 1/6. Nah, lambang bilangan pecahan di atas ya memiliki pembilang yang sama. Kita lihat nih pembilang yang sama, yaitu 1. Oh iya betul, ini pembilangnya sama. Namun, bilangan penyebutnya ini berbeda-beda. Nih, penyebut itu yang di bawahnya ya. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, kita punya kesimpulan. Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, jadi kalau makin besar angka penyebutnya, ini yang di bawah, berarti makin kecil angka pecahan tersebut. Sampai sini kalian paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti kalian pelajari ulang kembali apa yang sudah Putri sampaikan ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalian amati nih. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Ini ada kotak yang utuh 1. Kemudian dipotong menjadi 1/2 bagian. Dan yang di bawahnya 1/4 gitu ya. Dan 1/8. Nah, pecahan pada gambar di atas tadi memiliki angka pembilang yang sama. Namun, angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Nih, kita berlatih. Bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini, tadi kita sudah mempelajari bagian yang pertama itu jika pembilangnya sama, bagian atas ya, dan penyebutnya berbeda-beda, maka semakin besar angka penyebutnya, maka akan makin kecil pecahan tersebut. Nah, berbeda dengan bagian yang kedua ini nih. Nah, ini bilangan 1/2 dan 2/2. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Ini punya penyebut yang sama. Tetapi pembilangnya yang berbeda. Di antara 1/2 dengan 2/2 ini, mana yang lebih besar? Nah, tentu lebih besar 2/2 ya dibandingkan 1/2. Jadi 1/2 ini lebih kecil tanda ya, lebih kecil dari 2/2. Kita lanjutkan nih. 1/4
dengan 2/4. Ingat, semakin besar ya angka pembilangnya, maka pecahan itu nilainya semakin besar. 1/4 dengan 2/4 ini, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Nah, 1/4 dengan 2/4. Nah, 1/4 ini ternyata lebih kecil dari 2/4. Ya. Kemudian, 1/8 dengan 3/8. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Nah, 1/8 ini lebih kecil dari 3/8. Sampai sini, kalian sudah mulai memahaminya ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Nah, terakhir nih. 2/8 dengan 4/8 mana yang lebih besar? Ya, 2/8 dengan 4/8, 4/8 yang paling besar. 2/8 dengan 4/8, bagaimana tandanya? Nah, berarti 2/8 ini lebih kecil dari 4/8. Dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan berpenyebut sama, nih perhatikan nih, berpenyebut sama, makin besar pembilangnya. Nah, pembilang tuh yang ini, makin besar pembilangnya, nilai pecahan tersebut. Makin besar pembilangnya, berarti makin besar nilai pecahan tersebut. 2 dengan 4, ya lebih besar 4. Gitu. Semoga kalian sudah mulai paham ya. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilangnya tadi berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebutnya berbeda. Nah, kita kerjakan latihan berikut ini. Nah, kalian nanti akan coba bagian A ini. Putri kasih contoh nih untuk mengulas lagi ya. Kita lihat nih yang nomor 1. Untuk bagian A ini beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia. Kita lihat nih yang nomor 1 ya. Mana yang sama? Oh, ternyata yang sama itu penyebutnya kita tandai. Nah, pembilangnya yang berbeda, ingat tadi ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Jika penyebutnya sama, pembilangnya berbeda, maka jika angka pembilangnya makin besar, maka pecahan itu nilainya semakin besar. 1/4 dengan 2/4, 1 dengan 2 ini mana yang lebih besar? 2, ya. Berarti kita tandai bahwa 1/4 ini lebih kecil dari 2/4. Ya, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini berpenyebut sama, pembilang yang berbeda. Kalian boleh coba kerjakan ya. Sekarang yang nomor 6 sampai 10 kita lihat nih.
Nomor 6, ini kita lihat. Ternyata yang sama itu adalah pembilangnya, yaitu 2. Yang berbedanya apa? Penyebutnya. Ingat kesimpulan tadi, ya. Jika pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, semakin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, kita bisa lihat ya, 3 dan 4. Ingat-ingat ya, jangan sampai kebalik nih. 3 dengan 4 ini ya lebih besar 3 dibanding 4. Kenapa? Karena pembilangnya sama, kemudian penyebutnya berbeda. Nah, semakin besar angka penyebutnya, maka pecahan itu semakin kecil. Jadi, yang lebih besar dari pecahan 2/3 dan 2/4 ini adalah 2/3 lebih besar dari 2/4. Nah, untuk nomor 7, 8, 9, dan 10 juga kalian bisa coba kerjakan ya. Baik anak-anak, demikian penjelasan Putri untuk materi matematika mengenai membandingkan pecahan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.